Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bersama-sama di dalam persekutuan tengah pekan pada minggu ini. Sebelum kita mulai, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga yang telah menyertai kami semua di dalam hidup dan kehidupan kita semua sehari-hari. Untuk saat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami semua di dalam persekutuan tengah pekan pada hari ini. Kiranya Tuhan sertai persekutuan doa tengah pekan pada saat ini sampai akhirnya dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 439. Firman Tuhan. Ya saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus, kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika Tuhan memberikan kesempatan kami untuk bersekutu, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan di persekutuan tengah pekan ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kembali kami membuka telinga kami, membuka pikiran kami, dan membuka hati kami, agar firman Tuhan ini senantiasa menguatkan kami, senantiasa menegur kami, senantiasa mengingatkan kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan melalui firman ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, pilihan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Pilihan selalu ada dalam kehidupan Anda dan saya. Gak usah jauh-jauh saudara-saudara, ketika kita bangun tidur pun muncul pilihan, ya toh. Kita mau langsung bangun atau 5 menit dulu. Nah biasanya gitu ya saudara-saudara ya. Wes 5 menit sih gitu ya kan. Sak mereman. Nah, kan. Yo nek meremi 5 menit ya, 5 jam kan ya mumet loh saudara-saudara ya. Tahu-tahu bangun gitu, wah ada kesiangan. Nah, kita pun bangun tidur punya pilihan. Kemudian ketika kita muncul ya, mandi pun ada pilihan enggak? Ada saudara-saudara. Kita mau mandinya lama atau cepat, ya toh. Mau cepet-cepetan atau mau menikmati, udah pilihan. Kita makan pun ada pilihan saudara-saudara. Mau makan masakan rumah atau tidak. Kalau mau makan masakan rumah, mau makan yang mana dulu, ya kan? Pilihan saudara-saudara. Kemudian kita mau berangkat bekerja, muncul pilihan mau pakai baju apa. Bagi yang tidak memakai seragam ya saudara-saudara ya, mau pakai baju apa, semua pilihan saudara-saudara. Nah, di dalam kehidupan ini, ya tadi saya katakan, selalu ada pilihan saudara-saudara. Dan manusia itu memang bisa memilih apapun. Mulai dari memilih yang sederhana, ya mau makan apa, tahu, tempe, capcay, gorengan, nasi goreng, dan lain sebagainya. Atau memilih sesuatu yang lebih kompleks. Misalnya saudara-saudara, memilih pasangan hidup. Memilih memikirkan rencana masa depan. Memilih yang namanya investasi, memilih yang namanya mengampuni atau tidak, memilih yang namanya jujur atau tidak, memilih melakukan firman Tuhan atau tidak, memilih menuruti apa kata Tuhan atau tidak. Itu pilihan saudara-saudara. Anda dan saya sebagai manusia bisa kok memilih. Memilih berdosa itu suatu pilihan, ya kan? Makanya saya selalu ngomong, kadang-kadang ada orang berdoa,
Tuhan ampuni dosa yang kami sadari dan yang tidak kami sadari. Saudara-saudara, sesungguhnya itu lebih banyak yang mana atau dosa itu? Sesungguhnya kan banyak yang disadari kan. Itu hasil dari pilihan kita memilih berdosa. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, ini adalah hidup. Dan hidup itu penuh dengan pilihan. Kita bisa memilih apapun, termasuk memilih yang jauh dari firman Tuhan, termasuk memilih untuk tidak setia pada firman Tuhan, termasuk dengan sengaja memilih tidak menuruti firman Tuhan. Namun saudara-saudara, di tengah pilihan yang ada, kita tidak bisa bebas memilih konsekuensinya. Ini ya saudara-saudara, kita bisa memilih bebas apapun, tetapi konsekuensi dari pilihan itu tidak bisa kita pilih. Ya, nggak bisa kita pilih saudara-saudara. Kita bisa memilih apa yang akan kita pilih, tapi setelah itu dampaknya itu nggak bisa kita pilih, karena itu adalah hasil dari pilihan kita. Maka dari itu saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, manusia, Anda dan saya bisa memilih. Tetapi di balik pilihan itu, motivasi pilihan itu, Tuhan tahu apa yang kita pilih. Tuhan tahu motivasinya apa. Tuhan tahu kenapa kok kita milih ini. Dan suatu hari saudara-saudara, kita harus mempertanggungjawabkan pilihan apa yang kita pilih. Gitu. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, hari ini kita diingatkan, hati-hati loh dengan pilihan kita. Kalau cuma pilihan mau masak apa ya kan, sayur atau mie, ya itu sesuatu yang sederhana. Tetapi ada pilihan yang lebih kompleks lagi, yaitu adalah pilihan kita mau mendengarkan firman Tuhan atau tidak. Ya. Kalau mau mendengarkan firman Tuhan, muncul pilihan mau nurut sama firman Tuhan atau tidak. Kalau nurut, ketika ada tantangan, mau tetap di jalan firman Tuhan atau tidak. Itu adalah pilihan saudara-saudara. Dan suatu saat kita harus mempertanggungjawabkan setiap pilihan yang ada. Memilih berdosa bisa enggak? Bisa. Milihlah dosa, dendam. Di dalam perjanjian baru, buah-buah daging ya saudara-saudara ya. Bukan buah roh ya, tapi buah daging, kebalikannya buah roh. Bisa enggak kita memilih itu? Bisa. Isinya dusta, dengki, iri. Kita bisa pilih itu enggak? Bisa. Tetapi suatu saat saudara-saudara, kita harus mempertanggungjawabkan itu. Sehingga saudara-saudara, hari ini kita kembali diingatkan bersama-sama. Yuk kita bijak dalam memilih dan memilah. Bedanya di mana? Kalau memilih itu, kita tahu pilihan kita itu apa. Dan kita pilih. Pilihan ini itu bagus atau tidak. Nah, syaratnya bagus itu apa? Sehingga kita bisa memilih dengan benar, memilih dengan tepat. Nah, gini saudara-saudara, ada 3 hal pertanyaan yang harus dipertanyakan sebelum kita memilih. Memilih apapun itu, ya. Memilih jodoh, memilih karya, memilih perbuatan, ya kan? Ketika saya disakiti, pilihannya apa? Nah, itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, saudara-saudara, pilihan kita tuh membangun nama Tuhan tidak? Membuat Tuhan dimuliakan tidak? Membuat Tuhan disanjung tidak? Jangan sampai ketika kita memilih saudara-saudara, misalnya kita memilih untuk mencuri, kemudian ketangkep polisi, diinterogasi, namanya siapa? Wah, Hendrik, agamanya apa? Kristen. Nah, saudara-saudara, ini tidak memuliakan nama Tuhan. Belum lagi nanti masuk berita, ya toh. Ini merupakan aktivis gereja atau ini orang yang sering ke gereja. Saudara-saudara, nama Tuhan tidak dimuliakan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, sebelum kita memilih, punya waktu, pilihan kita ini memuliakan Tuhan tidak. Yang kedua adalah membangun diri sendiri atau tidak. Ya, membangun diri kita atau tidak. Kita memilih untuk apa? Memilih untuk yang namanya tidur terlalu malam. Ya, memilih untuk apa? Tidak makan makanan sehat. Memilih apa? Hidup seenaknya sendiri. Konsekuensinya apa? Yaitu
nanti tingkat stres bertambah, kolesterol, kalau makannya tidak dijaga, nggak pernah olahraga, akhirnya apa? Tubuhnya nggak kuat ya. Pertanyaannya kalau gitu ngapain pilih yang jelek-jelek? Nah, jadi yang kedua ya saudara-saudara ya, ini pilihan kita membangun nggak sih? Memikirkan masa lalu, kesalahan masa lalu, dipikirin terus. Akhirnya apa yang terjadi? Stres, nggak mau makan, nggak bisa tidur. Apakah itu membangun saudara-saudara? Yang kedua, memang kita salah ya salah, tapi pertanyaannya masa depan kita mau apa? Dan yang ketiga, membangun orang lain atau tidak. Ketika kita memilih untuk melakukan apapun juga, ini membangun orang lain gak sih? Gitu. Ketika kita memilih saudara-saudara, mengatakan sebuah berita, meneruskan berita ya di WA itu misalnya, pertanyaannya adalah, ini membangun orang apa enggak sih? Yang membaca itu diberkati apa enggak sih? Yang membaca itu merasa lebih dekat sama Tuhan enggak sih? Yang membaca lebih semangat apa enggak sih? Atau jangan-jangan itu isinya justru malah memperkeruh keadaan. Belum dicek ini asli atau tidak. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diingatkan, kita adalah manusia yang bisa memilih. Apapun juga kita bisa pilih. Tetapi kita tidak bisa memilih konsekuensi dari pilihan itu. Karena kita harus mempertanggungjawabkannya. Oleh sebab itu, bijaklah dalam memilih dan memilah. Pastikan pilihan kita itu 3 saudara-saudara. Membangun nama Tuhan, membangun diri sendiri, dan membangun orang lain. Sehingga pilihan kita semakin memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat. Amin. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini Tuhan ingatkan kami agar kami boleh memilih dan memilah yang terbaik. Kami tahu ya Tuhan mungkin saja kami sempat keliru dalam memilih, salah dalam memilih. Namun biarlah kesalahan itu menjadi pilihan juga. Apakah kami mau berubah memilih yang benar atau kami terus terjun dalam kesalahan yang sama, pilihan yang salah terus. Tuhan mampukanlah kami memiliki hikmat untuk memilih dan memilah sehingga kehidupan kami dituntun oleh kuat kuasa Roh Kudus menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga rindu berdoa untuk keluarga besar GKI Sorokenen. Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan sertai saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan berkati untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam masa pemulihan. Tuhan saat ini juga berkati untuk saudara-saudara kami maupun kami yang memiliki problem keuangan, masalah keuangan. Tuhan sertai, Tuhan kuatkan. Sehingga melalui pergumulan-pergumulan inilah nama Tuhan tetap dipermuliakan karena kami tetap berjalan dalam firman Tuhan. Tuhan sertai ya Tuhan untuk proses pembangunan gedung kegiatan. Tuhan berkati untuk penyediaan dana dan Tuhan sertai dalam proses pembangunannya. Kalau tak lupa juga ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang bersukacita, Tuhan sertai. Dan biarlah melalui pertambahan usia juga semakin cinta Tuhan dan semakin memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mitra-mitra pelayanan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk Yakum, mitra pelayanan kami di bidang kesehatan. Tuhan juga sertai untuk Widya Wacana, mitra pelayanan kami di bidang pendidikan. Tuhan sertai untuk setiap orang-orang yang bersekolah di situ. Tuhan sertai untuk guru karyawan. Kami juga berdoa Tuhan di tengah pandemi corona. Kami terus henti-hentinya berdoa agar Tuhan terus menguatkan para petugas kesehatan. Tuhan terus kuatkan para pengambil kebijakan untuk bisa memilih yang tepat. Tuhan sertai orang-orang yang terus menerus memperjuangkan keadaan sosial, memperjuangkan pemulihan bumi ini. Tuhan sertai mereka semua. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur atas persekutuan tengah pekan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.